jua-jua man banta krina senina moria ijapa pe kita kenaringan ibas paksa enda. Jumpaka kita ibas bahan pe amorianta minggu enda, lalu tema beda tapi ersada. Jana sopi kita bangkat kubas kata di bata enda, mari ras kita krina artoto kita. Tuhan di bata, Tuhan si jadi penampat kami ibas kegeluhan kami. Tuhan ibas minggu enda jumpaka kami mulihkan ras kerina moria kami ijapa pe kerina ringan ibas paksa enda. Guna bersikap kami, ibas sermon kami, ema guna PA moria kami ibas minggu enda. Kam singajari kami Tuhan, gelah pelayanan kami minggu enda pe kerina banci ardalan alu menghuli. Janah katandu si badia pe sekempak kerina moria kami, alu tuhu-tuhu teralokan, alu tuhu-tuhu banci ipakeken ibas kegeluhan skala-skala. Bagem Tuhan ibas paksa enda, ngerana dage kam kerina nandangi kami, sebab reh kami ibas gelar Yesus Tuhan kami, ras juru selamat kami. Amin. Senina moria mari si oge lebe bahan pe amorianta enda, sini buat ibas kitab perbahanan Rasul-Rasul 10 ayat 22 seh ayat 33. Bagenda nina kata di bata, erjabab kala Kapten Cornelius nuruh kami reh kujenda. Kerina kelak Yahudi ngata kenca, maka ia mahuli. Sekala malaikat di bata nuruh ia ngundang kam ku rumahna. Gelah ibegina kata ibas kam nari. Iundang Petrus si telu kala ku rumah dengan kesilang i rumah ibas berngi Pepagina ersikap Petrus jenari berkat ia rasi telu kala Piga-piga kalak sitek ijo penari ikut ras ia. Pepagina ka maka ia anggoseh i Kesarea. Cornelius ras kade-kadena bagepe teman nameriah si enggo itenah kena nimai kerehan Petrus. Asum bengket Petrus kubas rumah reh Cornelius ngalo-ngalosa. Erjimpuh ia janah isembahna Petrus. Tapi isuruh Petrus ia keke nina, tediskanlah, sebab aku pe manusia biasa. Janahna ercakap-cakap erdalan ia kubas. Ije ida peti Petrus enggo enterem kalak pulong. Nina Petrus man kalak si enterem Enggo ia tehndu maka rikutkan undang-undang kalak Yahudi. Lakel kami banci bangkat kubas rumah si labo kalak Yahudi. Entah pe ergaul ras ia. Tapi enggo icidahkan di bata man bangku. Maka la banci kukatakan ICP meluat entah pe la bersih. Perbahan sie maka lamberat ukur kureh kujenda asum aku idilondu. Dage genduari kusungkun kam. Kai sebabna maka aku idilondu. Nina Cornelius. Teluari si lewat. Singgo lewat waktuna bagi si genduari kira-kira pukul 3 karaben ertoto aku i rumah. Pak sasie rempet tedis sekala di laki i lebe-lebengku. Uisna erkilat. Nina man bangku pertotondu enggo ibegi di bata. Enggo idahna kai si ibahandu nandangi kalak si musil. Maka suruhlah kalak ku jope ngelegi Simon Petrus. Ia kesilang i rumah sekala tukang kulit. Gelarna Simon Kang. Rumah i tepi lawit. Maka minter kusuruh kala enda ngelagi kam. Janah alu meriah ukur enggo kakam reh kujenda. Genduari enggo pulung kami kerina ijenda. Ilebe-lebe di bata. Guna megiken kata di bata si isuruhna ipesah do. Sah ijenda senina moria. Kugekan karena kerina bahan pe anta enda alu berbahasa Indonesia. Senina moria ada sebuah kata bijak yang diucapkan oleh Elizabeth George mengatakan pilihan kecil Anda menjadi kebiasaan yang memengaruhi keputusan besar yang Anda buat dalam hidup. Nah, artinya senina moria kebiasaan itu sebagai sesuatu yang sering dikerjakan. Kebiasaan itu juga dimaknai sebagai sebuah pola
untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Kalau kita perhatikan, kita dan setiap orang itu memiliki kebiasaan baik yang berbeda-beda yang kita lakukan menjadikan hidup ini begitu berwarna dan lebih bermakna. Nah, demikian halnya hari ini ketika kita berbicara tentang beda tapi ersada lewat kehidupan dan kebiasaan Cornelius dan juga Petrus, kita akan belajar banyak hal. Yang pertama, Senina Moria, kita perlu mengetahui siapa Petrus. Petrus itu adalah seorang murid Tuhan Yesus, orang Yahudi, dan yang bekerja dulunya adalah seorang penjala ikan dan akhirnya menjadi penjala manusia. Dan dia seorang murid yang cerdas. Itu terlihat dari jawaban-jawabannya tentang siapa Yesus dan bagaimana pemahamannya tentang Yesus. Dan dia juga orang yang bertobat ketika dia pernah menyangkal Yesus. Tetapi Petrus juga terus melayani Yesus dengan kuasa panggilannya sebagai seorang pelayan. Petrus juga memiliki kebiasaan berdoa dekat dengan Tuhan. Dia juga bisa mendengar dan melihat sebuah penglihatan di dalam doa-doanya. Ini kita bisa lihat dari bacaan kita tadi. Dia juga tidak memakan sesuatu yang tidak ditahirkan. Tetapi karena perintah Tuhan melalui Roh Kudus yang berbicara kepadanya, maka apa yang Tuhan mau itulah yang dia lakukan. Menjadi sebuah kebiasaannya. Jadi sesuatu yang selama ini tidak biasa dia lakukan, dia ubah menjadi hal baru yang lebih baik karena perintah Tuhan. Lalu siapa Cornelius? Cornelius adalah seorang yang bukan orang Yahudi. Dia seorang perwira pasukan Italia. Dia seorang yang saleh. Dia juga bersama dengan keluarganya orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang baik. Dia suka memberi sedekah kepada umat Yahudi. Dan dia disenangi, bahkan dikatakan sebagai orang baik oleh umat Yahudi. Dia suka berdoa kepada Tuhan. Nah, kedua orang ini adalah orang-orang yang berbeda, baik secara tradisi kebiasaan maupun secara jabatan, pekerjaan, dan profesi. Nah, tetapi kedua orang ini memiliki hubungan yang baik berkat Tuhan, berkat penglihatan dan dorongan kuasa Tuhan atas mereka. Kita bisa lihat ketika Cornelius mendengar suara malaikat Tuhan berkata untuk pergi ke Jope mengundang seseorang, yaitu Simon yang disebut dengan Petrus, itu segera dilakukan oleh Cornelius dan dia tidak berpikir panjang. Demikian juga ketika Petrus mendengar suara Tuhan bahwa akan ada 3 orang yang mencarinya karena disuruh oleh seorang perwira untuk mengundangnya, untuk mendengarkan apa yang Tuhan hendak katakan kepada mereka melalui Petrus. Petrus pun segera melakukan perintah itu dengan tidak berpikir panjang. Nah, pertemuan inilah yang menjadi sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Ya, bukan pertemuan biasa. Karena apa? Dalam tradisi pada masa itu, seorang Yahudi dilarang bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Najis katanya. Akan tetapi pertemuan ini dapat menerobos segala kebiasaan dan tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya atas berkat kuasa Tuhan yang berbicara kepada mereka. Dengan pertemuan dan hubungan keduanya, mukjizat Tuhan terjadi dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dan Tuhan tetap menyatakan dirinya melalui hubungan pertemuan ini. Sehingga nantinya di akhir cerita kita bisa melihat bahwa setiap orang akan menjadi percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhannya. Dan mereka semua diminta untuk dibaptis. Nah, Senina Moria, melalui kisah ini sebagai Moria kita diajarkan tentang beberapa hal. Yang pertama, suatu kebiasaan belum tentu baik. Tetapi yang baik itu perlu dibiasakan. Kata-kata ini seringkali kita dengar. Artinya, marilah kita sebagai Moria, kita memulai membiasakan diri dengan hal-hal baik dalam hidup kita. Apa yang menjadi sesuatu kebiasaan kita
apa yang sudah menjadi tradisi dalam hidup kita belum tentu baik. Tetapi yang baik itu perlu kita biasakan. Kita perhatikan kebiasaan Cornelius dan Petrus. Mereka terbiasa dan membuat tradisi dalam hidup mereka. Berdoa, mendengarkan suara Tuhan itu menjadi sebuah kebiasaan. Meskipun mereka memiliki kebiasaan yang berbeda secara tradisi, ada yang memiliki banyak pantangan dan larangan, tetapi tidak membuat mereka semakin menjauh dari Tuhan dan sesama. Nah, Moria yang membiasakan dirinya dengan taat firman dan menjadikan doa menjadi sebuah kebiasaan kesehariannya merupakan Moria yang punya kebiasaan yang baik. Meskipun kita akan bertemu orang yang berbeda kebiasaannya karena tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang lain, namun hal baik dapat kita biasakan secara bersama. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Cornelius dan juga Petrus. Moria juga bisa melakukan pertemuan dan sharing bersama dengan kaum ibu dari gereja yang berbeda, aliran dengan kita, misalnya antara Protestan dengan Katolik, bisa saja dengan Islam dan Kristen dan lain sebagainya. Membuat program koinonia bersama untuk menciptakan saling menghargai, saling menghormati, baik antar agama, antar budaya, suku, tradisi, dan lain sebagainya. Sebagai Moria kita juga diajak untuk melakukan kebiasaan yang baik, yaitu kebaikan bagi siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, adat istiadat, bahkan perbedaan yang lainnya. Memberikan pertolongan ya seperti yang dilakukan oleh Cornelius bagi siapa saja yang lemah secara ekonomi, secara mental, spiritual juga sosialnya. Ini semua merupakan hal baik yang perlu dibiasakan. Dan mukjizat terbesar ketika Cornelius dan Petrus bertemu. Demikian juga yang terjadi kepada kita ketika kita bisa bersatu dengan hal-hal yang berbeda dengan kita. Mukjizat itu akan luar biasa terjadi. Kuasa Tuhan mampu melakukan banyak hal, termasuk bagaimana mempersatukan setiap orang yang berbeda menjadi saling menerima, saling menghormati, saling berbagi, dan saling mengasihi. Nah, Senina Moria, kita bisa melihat juga bahwa yang kedua yang perlu kita rasakan di dalam firman hari ini, kuasa Tuhan melalui Cornelius dan Petrus. Kuasa Tuhan melalui hidup kita bisa mendatangkan sebuah kebaikan, sebuah kedamaian. Kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang berbicara kepada kita mampu mengubahkan setiap orang yang tadinya tidak boleh bergaul, tetapi akhirnya itu bisa diubah. Mereka kembali bergaul, Yahudi dan tidak Yahudi. Hendaklah kita juga demikian. Teruslah melakukan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan kuasa Tuhan, kita mampu melakukan kasih yang tanpa batas kepada keluarga kita, gereja, dan masyarakat kita. Kalau Tuhan berkuasa, kebiasaan dan tradisi yang berbeda yang ada di tengah-tengah kita pun dapat mendatangkan sebuah persekutuan, mendatangkan sebuah persaudaraan yang erat ke arah pertumbuhan iman yang sehat, dan akhirnya akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, mendatangkan kehidupan yang damai dan tenang. Itulah yang akan kita capai Moria-Moria Tuhan. Hari ini kita semuanya belajar dari kisah para rasul ini. Bersama-sama kita menunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang yang berbeda tapi bisa bersatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Artoto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Bujur Tuhan ibas katandu singgo idengkahkan kami. Te kami maka arah katandu enda erlajar kami tuhu-tuhu. Uga kami banci ersada. Raskala sideban. Amin nape kami berbeda. Laseri kini tekan kami. Laseri tradisi kami. Laseri kebiasaan kami. Tapi banci kami tetap ersada gunam permuliakan Tuhan. Janah banci teridah pe kinirsa dan rebahansa jelmasin terempe te nandangi di bata. Bujur Tuhan ibas katandu. Sebab kami ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin.
Ya, semina moria kerina ija pepe kita kena ringan bagendam sekelenda karena bahan PA Morianta. Tuhan si masuk-masuk kita kerina selamat ber-PA. Tuhan memberkati. Shalom.